raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Rio mohon maaf. Ada yang apa sama Rio? Lagi sakit? Enggak. Oke. Ya, nah sebelum kita lanjutkan pembelajaran, sekarang lagi ada Ibu Sumini yang membersamai kita. Jadi nanti Ibu Sumini akan melihat anak Muhammadiyah itu belajarnya seperti apa. Terus kemudian nanti kalau kalian nih belajarnya bagus, Bu Sumini akan promosiin kita loh di luar. Bisa jadi kan, oh ternyata anak Muhammadiyah itu anaknya kalau belajarnya sopan, disiplin dan sebagainya, ya kan? Oke, sebelum mulai, Ibu seperti biasa akan ngambil absen dulu. Aldias, Aisyah Melova, Akemi, Amira Husna, Anita Silvia, Aulia Erlangga, Bagus Soleudin, Dimas, Edrito, Fadila Maulana, Farel Rizky, Gabriel Aska, Hanan, Keiza Ayuni, Khairun Nisa, ya nanti dulu, ibu masih dari awal, duduk dulu masih, ya. Oke. Kemudian Moni, Muhammad Fatih Hamam, Fatih Sakit, oke. Muhammad Fawaz, Lutfan Ari, Muhammad Rifat Hidayat, Sakit, Nadine Raisa, Nasya Sakila, Pranaja Zalfa, Rasya Aiman, Rio, Safina, Stefani. Ya bagaimana, Moni? Minta tugas. Kenapa? Kenapa Moni disuruh dibangun sama gue? Terlambat. Oke. Jadi gini, kan kalau misalkan terlambat itu kan emang untuk solusi selanjutnya hanya menikah. Terus kemudian ini kan kita pembelajarannya dari diskusi di dalam kelompok. Artinya tugas untuk Moni buka buku halaman 178, kalikan pada syarat manusia. Nanti Moni buat ringkasan tentang bagaimana listrik pada syarat manusia bekerja. Paham? Ya, jadi Moni sama dengan teman-temannya di sini. Teman-temannya juga diskusinya sama. Ya, silakan Moni. Apa nak? Iya, tapi cuma kelistrikan pada syarat manusia saja. Enggak pakai lama ya, Moni?
kalian sudah melakukan psikotes, ya kan? Kemarin kalian sudah melakukan psikotes. Bagaimana perasaannya nak ketika melakukan psikotes? Luar biasa. Luar biasanya apa Rio? Capek? Capek. Tapi sebenarnya psikotes yang dilakukan itu untuk apa? Ngetes apa yang ada di dalam diri kalian, ya, potensi apa yang ada di dalam diri kalian. Seperti yang biasa Ibu sampaikan bahwa proses pembelajaran yang kalian lakukan itu adalah bertujuan untuk menggali potensi-potensi yang ada di dalam diri kalian, ya. Jadi kamu ini tidak pernah bosan selalu mengingatkan gimana caranya agar kalian itu bisa menggali segala kemampuan yang kalian punya, karena antara satu dengan yang lainnya itu potensinya tidak sama. Nah, minggu lalu hari Selasa kita sudah belajar tentang medan listrik. Pinter, ternyata anak Bumi masih ingat. Dan kemarin ada tutor sebaya ya dari ibu guru akademi kita ya. Oke, nah sekarang ini hari ini kita itu akan melanjutkan materi tentang listrik statis. Jadi ibu akan menyampaikan. Jadi kelistrikan pada saraf manusia jadi kelistrikan pada saraf manusia. Oke, sekarang anak ibu, apa yang kalian pahami? Saraf apa sih sebenarnya? Apa? Jaringan. Apa lagi? Pembuluh darah, apa lagi? Penghubung. Nah, apa lagi yang kalian tahu tentang saraf? Kan hidupnya udah 15 tahun ya. Tapi kalian sebenarnya tuh tahu gak sih Allah itu menciptakan tuh banyak tadi jaringan, katanya banyak jaringan di dalam tubuh kita. Nah, mari kita lihat satu persatu ya. Oke. Ini ada satu quote dari Bu Mimi di kelas saya. Kita akan melakukan yang terbaik dan saling mendukung. Ibu minta kalian baca bareng-bareng ini nah. Belajar bersama. Artinya kita di sini belajarnya tidak sendiri-sendiri, tapi kita belajarnya secara bersama-sama. Baik. Kita lanjut. Ibu kasih pengantar dulu ya, Mas. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita ya hari ini. Nah, sebelum Ibu menjelaskan tujuannya, kamu lihat di sini dulu. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Bu Mimi. Kenapa ketika kita menghentakkan siku kita ke meja terasa ada sensasi? Coba lihat. Iya enggak? Coba agak kenceng nggak? Berasa kayak ada mengalir nggak? Iya. Nah, itu kenapa? Kita akan temukan jawabannya nanti. Atau sekarang ada anak ibu yang bisa menjawab nih? Karena adanya jaringan saraf. Apa lagi? Adanya? Sarafnya kejepit. Wah, ada nih bahasanya. Sarafnya kejepit. Sarafnya kebentur. Oke, untuk pembuktiannya kita lihat nanti di dalam diskusi kita. Yang kedua, bagaimanakah lidah manusia bisa merasakan rasanya makanan? Karena ada indera perasa. Oke, ada indera perasa. Baik, yang ketiga, bagaimanakah otak manusia bisa mengolah informasi? Karena ada jaringan saraf, kata Gabriel. Karena menjadi pusat apa, Hanan? Malu-malu Hanannya. Jadi otak kita itu ini pernah loh ngomong di awal pembelajaran, otak manusia itu sama dengan apa? Sama dengan apa?
CPU pada komputer. Nah, sekarang kamu perhatikan di dalam komputer itu ada apa aja, Nak? Ada kabel-kabel. Ada kan? Oke. Nah, semuanya tiga ini yang akan kita olah nanti. Kalian akan bisa mendapatkan jawaban yang utuh. Kenapa siku ketika dihentakkan ada sensasi? Atau ada pertanyaan ibu satu lagi nih. Ketika jalan di mall, kita mendekati nih Bu Mimi nih sama Amira misalkan. Ibu lewat, set. Seolah-olah ibu kayak kesetrum. Pernah nggak ngerasain? Pernah. Nah itu kenapa, Keza? Kira-kira menurut Keza, tapi pernah Keza merasakan? Pernah. Kira-kira itu kenapa? Adanya impuls. Ya, oke, baik. Sekarang kita lihat ya. Kita lihat. Nah, apa tujuan pembelajaran kita hari ini ya? Nah, melalui diskusi, murid mampu menjelaskan struktur sel saraf beserta fungsinya. Yang kedua, melalui diskusi, murid mampu menjelaskan kelistrikan pada saraf manusia. Jadi ada berapa yang harus kita capai, Deriko, hari ini? Ada berapa poin yang harus kita capai tujuannya hari ini? Ayo. Ada dua. Yang pertama, kita harus bisa menjelaskan struktur sel saraf beserta fungsinya. Oke. Yang kedua, melalui diskusi lagi mampu menjelaskan kelistrikan pada sel saraf. Paham nak di sini kalimatnya? Paham. Oke, kita lihat. Yang kamu pelajari adalah sel saraf dan kelistrikan pada sel saraf. Sebelumnya Bu Mimi sudah mengarahkan kalian untuk membaca ya, membaca materi tentang sel saraf dan kelistrikan pada sel saraf. Oke. Metode yang kita gunakan hari ini adalah menggunakan metode diskusi dalam kelompok sesuai dengan kelompok gaya belajar, kinestetik, audio, dan visual. Presentasi akan diawali oleh kelompok kinestetik, audio, dan visual. Kira-kira kenapa Bu Mimi mengarahkan anak kinestetik duluan yang presentasi? Oke, karena anak kinestetik yang menjelaskan dan jawaban anak kinestetik dibutuhkan oleh anak audio. Bagus. Oke, sekarang kita lihat nak peraturan yang pertama. Kelas kita dimulai dan selesai tepat waktu. Ya, jadi ada jam-jamnya. Kemudian angkat tangan jika ingin bertanya. Ini sudah kalian lakukan sebenarnya nak. Simak teman yang bicara di depan atau nanti ketika presentasi kita tingkat share lagi ya. Kita presentasinya tingkat share lagi. Kemudian tunggu giliranmu, angkat tangan dan tunggu hingga dipanggil. Kemudian jaga kerapian meja. Oke. Nah, 5 pengingat penting. Bersikap jujur, bertanggung jawab, saling menghargai, ramah, sopan dan peduli, menyimak dengan baik. Oke, itulah pengantar dari Bu Mimi untuk pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mulai, ada pertanyaan? Tidak. Baik, sekarang kita akan masuk ke bagian inti pembelajaran kita. Seperti biasa, kelompok kinestetik bersama dengan kelompok kinestetik, kelompok visual bersama dengan kelompok visual, kelompok auditori bersama dengan kelompok auditori. Monggo nak, silakan. Gimana kan? Di sini aja. Enggak sih ya. Literasinya bisa menggunakan video. Ada link video yang ibu kirim kalian sebagai referensi ya. Anak kinestetik, link Padletnya sudah ibu kirim juga. Ya, silakan. Ini ya. Kelompok Akemi, kelompok Nadine apa
WH apa? Oh ya, WH nggak masuk kelompok Antoni. Kelompok apa Zalfa? Visual. Oke. Oh ya, visual 2, kinestetik 2. Oke. Sesuai dengan aturan main kita, anak kinestetik ngapain? Nge-scan. Oke. Berarti ini harus oke. Kesimpulannya tulis sendiri ya, Bu? Iya, tulis sendiri nak. Anak kinestetik jangan lupa ada 2 barcode. Padletnya sudah dibuka? Sudah. Oke, seperti biasa Bu Mimi nanti akan diskusi di dalam kelompok-kelompok kamu. Satu yang harus kalian ingat, selama proses pembelajaran ya, Bu Mimi melakukan penilaian. Ada penilaian diskusi, ada penilaian sikap. Iya Hanan, Ibu dikasih jalan saya. Didownload dulu gambarnya, ntar di-upload di timeline. Tidak, kan langsung bersuara aja. Kan anak yang mana nanti? Enggak, kan kamu menggunakan apa anak kinestetik? Padletnya itu apa yang dikirim? Suara, jadi nggak perlu saya. Itu nanti Bu Mimi yang isi. Feedback dari guru tuh feedback dari Bu Mimi nah. Nanti kelompok audio visual. Barcode 1 dulu sayang. Itu barcode 2. Yang barcode 1 ada di mana nak? Udah di scan nak? Ingat ya, waktunya komunikasi untuk menyelesaikan hanya dalam waktu 30 menit. Kenapa nak? Yang mana gambar? Oh iya. Oke. Tulis masih bagi hasil itu. Apa? Menerima input, input.
Ya, sayang. Ibu ke yang ketiga ini ngikutnya dari sini sampai sini. Jadi yang panjangnya itu yang empatnya itu yang perbatasan antara yang bundaran-bundarannya dengan tengahnya. Paham? Iya sayang. Ibu. Ya. Tidak ada. Seperti biasa, artinya teman itu tidak ada dalam pembelajaran ini. Iya sayang, ibu ke sana. Nggak apa-apa. Ya sayang. Apa? Beda. Kalau inti sel itu inti yang ada di tengah. Badan sel itu yang gede. Artinya badan inti sel itu di dalam badan sel. Nomor satu udah selesai kan? Oh gitu ya? Ayo. Ya nak. Kenapa nak? Apanya? Kalau seandainya kamu sudah mendapatkan apa yang kamu cari, udah stick aja. Yang penting apa yang menjadi tujuan kamu udah tercapai di sini. Paham? Iya. Ini visual nggak usah pepet, langsung ke sini aja. Karena presentasinya nanti pakai ini. Dua. Dua koneksi. Iya, kadang juga ada aktor atau dari murid juga membantu meneruskan ilmu dari badan syafarat atau saraf yang lainnya. Tanpa ada namanya apa kok? Boleh kok, yang kata panjang itu kok. kelima ada nomor Kata panjang. perhatian. Peran penting dalam Berarti dari apa kok? Oh, sebagian buat
Iya betul. Iya betul, pintar. Iya nak. Dari mana? Kanan ada di itu. Nggak apa-apa, kalau seandainya jawabannya beda, nanti ketika presentasi tinggal kalian sampaikan bahwa ini ada perbedaan. Tapi kan kalian sudah mendapatkan informasi nih dari anak kinestetik, paham nah? Ya. Jadi nanti digaris bahwa ini mana yang berbeda. Udah. Lagi deh. Emang pengen gue ini. Nomor 4 itu yang perbatasan. Perbatasan dia. Ya. Boleh, tapi nanti kamu tambahkan. Nanti kamu menjelaskan tentang soal karakter bagi sensor yang bagi ya boleh. Karena memang itu yang terjadi. Karena ada itu ada yang disebut istilahnya neo.
kiri. Ada oke Pak. Udah selesai. Gue punya tips. Nah, untuk mengeksplor tinggalnya 6 menit lagi ya. Untuk mengeksplor tinggalnya 6 menit lagi. Kelompok Salma sudah? Tadi kita nggak ada kalimat, ada Angin aja. Mas Samsung Beda, woi. Samsung bisa ya. Langsung bisa, iya, bisa aja. Oke, kelompok kanan sudah, kelompok Rio sudah, kelompok Akemi sudah. Oke, kelompok Geza, kelompok Salwa, Nadir.
Anthony? Oke, baik. Ibu ya, waktu kita masih tersisa 3 menit lagi untuk mengeksplor berdasarkan kalimat kamu sendiri. Ah? VS. Atau nanti disampaikan ketika kamu presentasi. Ya, oke. Ya, nah. Apa? Hubungan listriknya maksudnya dengan hubungan listrik pada syarat dengan syarat boleh sama. Berarti ya kalimat di dalamnya sama. Itu kan hanya redaksi kalimatnya aja. Iya Amira, iya Stephanie. Ya, ya, rendah ini. Ya. 2 menit lagi ya nak. 2 menit lagi. Ya Anthony. Kenapa nak? Kenapa? Yang kemarin itu yang Zalfa penanggap atau bukan? Penanggap. Berarti hari ini penyaji ya. Kemarin yang kelompoknya penyaji. Berarti sekarang kelompoknya ya. Baik, iya, Ari, kenapa Nan? Iya, kita tinggal share hari ini kita gantian. Yang kelompok saya misalnya kan kemarin penyaji, sekarang apa namanya? Pengamat. Ini depan pengaji, penyaji. Kelompok saya mendengar. iya. Kelompok presentasi. Oke, baik. Nah, pas waktunya selesai, ya Amira. Untuk explore waktunya selesai, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah untuk presentasi. Seperti Ibu Mimi sudah sampaikan di awal bahwa kita presentasinya adalah share. Kelompok yang minggu lalu sebagai penyaji, hari ini adalah sebagai pendengar. Paham? Oke, minggu lalu yang sebagai penyaji kelompok siapa? Saya. Kelompok kanan. Kemudian? Iya, 1, 2, 3. Oh iya. Ya, penyaji. Oke, tapi Bu Mimi butuh anak kinestetik itu 1. Harus ada yang penyaji. Berarti kelompok Rio, ya. Kemarin kan penyaji. Tapi Ibu butuh anak kinestetik ada yang menyampaikan hari ini. Oke, kelompok hari ini berarti yang penyaji kelompoknya Stephanie ya dari kinestetik. Oke, kemudian kelompoknya Akemi kemarin penyaji atau penanggap? Penanggap, berarti hari ini adalah penyaji sebagai kelompok audio, ya. Kemudian kelompok Nadine sekarang penyaji sebagai kelompok visual. Ya, berarti penanggap adalah kelompoknya Zalfa. Paham ya, Nak? Oke, sekarang kita mulai. Ya, presentasinya di meja seperti biasa, ya. Kamu berdiri di dalam kelompok, kamu berjalan ke kelompok yang akan kamu berikan ilmunya. Paham, Nak? Paham. Oke, kelompok Stephanie dulu ya. Ya. Tapi dua-duanya udah penyaji kemarin. Jadi ini kan kemarin apa? Presentasi. Kemarin presentasi. Kan tadi Bu Wi bilang harus ada yang dari kelompok kinestetik salah satu.
Enggak, Stefani. Ya. Oke, baik. Kita mulai ya, Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah kalau pakai lain kok nggak jalan? Dokumen belajar. Siap. Ayo. Waktunya nggak cukup. Yang pertama sebuah salsana memiliki bagian yang membutuhkan yang pertama Kalau adalah yang satu ini dendrit, dendrit. Dendrit menerima ibu Gosok dong. yang lain dan menentukan kepada Fungsinya untuk menerima impuls dari sel lain dan menerus dari induk sel sel atau yang ketiga ada neuron atau berfungsi mengatur kegiatan sel saraf. mengapa myelin dapat mengatur ada myelin Nah, hubungan listrik dengan saraf manusia yang pertama adalah sel saraf mengantarkan impuls karena terjadi pertukaran ion dalam dan di luar membran sel saraf. Yang kedua, sel saraf dapat menghantarkan sel panel dari kegiatan yang Kenapa dia mempercepat impuls saraf? Nodus mempercepat impuls. Mempercepat impuls. Mungkin ada pertanyaan? dia ada mengatakan terus mengatasi apa kesimpulan dari kelistrikan pada Baca lagi. Bukan yang ini Ini ada ini. Ada pertanyaan. Ada pertanyaan nggak? Wah banyak, pertanyaannya dari Bagus banyak katanya. Ayo Bagus menanya apa sama kelompoknya Keiza? Ayo Gus, ayo disampaikan. Ya. Neuron atau sel saraf dalam manusia. Ada lagi apa itu? Wah ternyata emang banyak ya pertanyaan Bagus. Ini dari masih ada pertanyaan.
saraf yang ada. Fungsi sel saraf. Bagus. Dua. Oh, ada satu. Banyak kesimpulan. Oh, tidak mengantarkan impuls, muatan positif atau Na plus meliputi bagian luar membran sel. Kemudian presentasi dan melalui mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik, terima kasih buat anak-anak ibu. Kalian sudah mempresentasikan hasil ekspor yang kalian dapatkan dalam diskusi kelompok hari ini. Ya, ibu kasih penguatan. Tadi di dalam sel saraf kita itu ada dendrit, ada neuron, ada kemudian ada nodus transfer, ya kan? Nah, sebelumnya kita lihat ke pertanyaan ibu yang pertama tadi. Kenapa ketika kita menghentakkan tangan kita ke meja seperti ada sensasi? Kenapa? Ada apa di dalam tubuh kita? Ada saraf. Di dalam saraf itu ada apa? Ada impuls. Di dalam impuls itu apa yang berjalan? Ion. Ada ion apa? Negatif dan Ion negatif dan positif. Oke, kita kembalikan. Pelajaran kita pertama di dalam listrik statis. Ion positif dan ion negatif itu adalah bagian dari atom, betul? Ya, bagian dari atom. Yang bergerak siapa? Ion negatif disebut dengan apa? Elektron. Pinter. Ya, artinya ketika kita menghentakkan tangan kita ke meja seperti ada sensasi karena ada aliran listrik. Ya. Nah, yang membawa siapa? Tadi Bu Mimi sempat dengar kelompoknya Hanan ngomong tentang neurotransmitter. Ya, tadi Hanan berkata ada neurotransmitter. Kalian harus tahu sel saraf bahasa Latinnya adalah neuron. Ya. Jadi neuron itu adalah nama lain dari sel saraf. Oke. Baik, kemudian pertanyaan kita yang kedua, ya. Karena pertanyaan kita itu mengakomodir tujuan pembelajaran kita. Yang kedua, kenapa otak manusia bisa mengolah informasi? Adanya syaraf di dalam kepala kita, ya kan? Oke, baik. Kesimpulan apa yang dapat kita ambil nih di dalam pembelajaran kita kali ini? Ya, Rio, silakan Rio. Nah, Rio biasanya gitu. Padahal benar jawabannya. Ayo Rio. Yang pertama, kita bisa mengetahui apa? menguasai listrik di tubuh manusia. Listrik yang ada di tubuh manusia. Oke, yang kedua. Cara kerja ini, cara listrik ngalir di ini. Cara listrik mengalir di tubuh manusia. Apalagi nak? Bagian-bagian neuron. Bagian-bagian neuron. Iya, betul. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama kita lihat tujuannya adalah kalian mampu menjelaskan bagian dari sel saraf. Sel saraf itu terdiri dari apa aja tadi? Ada dendrit, ada inti sel, apa lagi? Badan sel, apa lagi nak? Akson, sama nodus transfer. Nah sekarang, bagian manakah di dalam neuron atau sel saraf kita yang berfungsi sebagai isolator listrik? Yang mana nak? Yang membawa ion positif dan ion negatif. Nodus, betul Antoni, betul. Kita kasih aplaus buat Antoni. Selalu ketika Bu Mimi bertanya pertanyaannya agak nyeleneh, biasanya dia bisa jawab. Betul. Yang sebagai isolator itu adalah nodus transfer, sehingga dia yang berfungsi untuk
Mengantarkan listrik atau mempercepat jalannya rangsangan. Oke. Jadi kita sudah mengambil kesimpulan, kalian sudah berbagi ilmu melalui zikir-nya. Kemudian kita udah tahu bahwa di dalam tubuh manusia itu ada saraf yang mengandung listrik yang mengantarkan disebut dengan adalah neuron transmitter. Oke, selanjutnya kita akan melakukan sebuah refleksi ya. Refleksinya nanti di Padlet ya. Refleksinya kamu mengisi di Padlet. Ibu akan mengambil sedikit ya, mengolah pemahaman kamu. Kita menggunakan aplikasi Clickers. Nah, ini ada lagi ya. Aplikasi apa lagi nih? Oke, ya. Oke, Ibu akan menggunakan aplikasi Clickers ya. Aplikasi Clickers ini nanti soalnya Ibu tampilkan di depan. Kamu perhatikan? Soalnya Ibu tampilkan di depan, kamu menjawab sesuai dengan jawaban. Kalau jawabannya A, ya kan? Kamu taruh posisinya di atas. Tapi kalau menurut kamu jawabannya B, kamu posisi B-nya di atas. Ibu nanti nge-scan dari sini. Oke, kalau jawaban soalnya itu menurut kamu A, berarti yang A-nya yang di atas. Di sini ada huruf A, B, C-nya. Paham? Oke. Ibu akan bagikan barcode-nya. Ibu buka dulu ya, Nak. Ini satu orang satu. Ini perorangan, Nak. Oke, Bu ini akan melihat pemahaman kamu. Anggotanya Aisyah. Boleh ke depan, Nak, ngambil barcode-nya Aisyah. Itu nomor 1 ya, namanya Aisyah. Ini Aisyah. Kemudian Akemi. Silakan maju ke depan Akemi. Aldias. Aldias, silakan maju ke depan. Aldias, Amira, absen 4. Anita, Anita Sylvia, Aldias absen 3. Ini Aldias, ini Amira, ini Anita. Kemudian Aulia Erlangga, silakan maju ke depan. Cuma sedikit kok, soalnya nggak banyak-banyak. Bukan kuliah ini. Oke, bagus. Kemudian selanjutnya Dimas, silakan maju ke depan Dimas. Dimas itu absen 8 ya. Oke, Edrico. Edrico maju ke depan. Edrico 9. Fadila. Fadil maju ke depan Fadil. Nanti duduk di bangkunya aja. Nanti Bu Mimi yang scan dari depan. Iya, itu yang scan dari depan. Fadil, Enrico nama 9 kan? Ya, Fadil, Farel, Gabriel. Oke, Gabriel, Anan, ayo Nak. Kemudian Keiza, kasih anak 13. Keiza. Oke, kemudian Khairunisa. Ayo Nak.
Nisa, Fatih udah masuk ya nak? Nisa itu 15 ya nak? Iya bu. Berarti Fawas. Fawas absen 17, nah? Nisa absen berapa? Ya ada 9 Safina. Terakhir Stefani. Bu, aplikasi Enggak pakai aplikasi. Bumi yang ngerjain. Handphone yang Bumi tolong kita. Ini ada pertanyaan tuh gini Bu. Handphone aja. Misalnya Bu. Ya, oke, baik. Sekarang kita mulai ya. Nah, kita mulai. Kertasnya Bumi gimana nih? Sebentar. Oke, Nat. Kita mulai ya. Ayo. Kita mulai. Ini 9B. Oke. Jadi ibu ngendalinya dari sini. Ibu play sekarang ya. Oke, kau perhatikan. Ini pertanyaannya. Oke, kau perhatikan ya. Nah, bagian dari sebuah sel saraf berfungsi untuk mempercepat jalannya rangsangan. Bu Mimi mau mulai nge-scan. Oke, Kak Nisa sudah masuk. Diangkat ya nak, jangan ditutup. Oke. Ini jawabannya nggak? Iya. Wah, tadi salah jawabannya. Oke. Karena aja apa Bu jawabannya Bu? Oke. Baik. Oke, kanan benar jawabannya. Bu Mimi bisa tahu nih yang salah jawabannya di sini warna merah di Bu Miminya. Oke, siapa yang belum ter-scan? Bu ini nggak scan Bu. Mana? Udah, bawa sudah. Kamu lihat yang belum ter-scan berarti di situ belum biru. Enrico. Ini mana lagi? Yang belum yang mana? Farel. Saya Manu. Bagus. Saya Manu. Sapina. Saya bener kamu. Oke, Akemi sudah. Bagus sudah. Siapa lagi yang belum? Mana? Arik. Arik yang digituin nak. Dia diangkatnya. Oke, udah. Siapa lagi? Oke, siapa lagi? Siapa yang belum? Arik kayaknya belum deh. Itu Muhammad Lutfan Arik belum? Mana? Hah? Oh, Fatih ya? Itu Oh, berarti hari kedeteksinya terbalik. Oke, nggak apa-apa. Oke, ya. Siapa yang belum? Rio. Ini Rio udah. Mana? Oke. Baik. Kita lanjutkan sebentar nak. Oke, selanjutnya ya. Kita lanjutkan. Baik. Ya. Kita lanjut soal selanjutnya. Nah, serabut panjang yang berfungsi sebagai pengantar rangsangan ke sel saraf yang lain. Ayo. Oke, Bu Mimi mulai scan. Ya, Rio benar. Hah? Oh. Ya, silakan. Nomornya Bapak tadi Hakim. Hah? Gimana sih? Di Bu Miminya masih ada. Bu Miminya masih ada enggak? Oke. Ya. Baik. Ya. Pelan aja. Baik. Nggak miring kan? Baik, nah. Oke. Ya, ini ada. Oke, udah.
Nih mana yang belum? Gabriel, Etriko, ya. Cerita. Ya. Banyak banget. Iya, iya. Oke, baik. Terima kasih nak. Ya, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Ya, alhamdulillah sesuai dengan ya nanti dikembalikan sama Bu Mimi. Refleksinya jangan lupa diisi. Nanti link Padletnya ada di grup kita. Kemudian untuk hari ini, alhamdulillah untuk kalian yang Bu Mimi lihat tuh rasa tanggung jawabnya lebih lagi dari yang sebelumnya. Ya, Ibu melihat ada peningkatan. Terus kemudian tadi ada teman kita yang terlambat, dia tidak bisa ikut dengan kita. Sebenarnya setiap orang pun pasti akan terlambat, tetapi menurutnya Bu Mimi, sesuatu hal yang sudah menurut kita tidak baik, kita usahakan nanti ke depannya jangan seperti itu lagi. Karena setiap orang pasti akan merasakan hal yang sama. Nah, terus kemudian untuk pembelajaran kita selanjutnya hari Selasa itu kita hanya 1 jam. Kita melanjutkan adalah hewan-hewan yang menggunakan listrik untuk pergerakannya. Paham ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Baik, kalau tidak, marilah sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ibu mohon maaf jika ada penempatan kata-kata ibu yang tidak pada tempatnya. Ibu mohon dimaafkan. Kesempurnaan hanya milik Allah dan kekhilafan adalah milik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.